Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya ya Pak. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila dari Prodi Bimbingan dan Konseling di KIP Siliwangi. Mau minta waktunya buat wawancara mengenai kurikulum. Nah sebelumnya boleh perkenalan dulu dari Bapaknya. Perkenalkan, nama saya Yasiruddin Mualid, panggilannya Yasir, Pak Yasir aja. Iya. Dari SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang atau disingkat SMK NPP Lembang. Alamatnya di Lembang, Cidumber. Iya. Kalau boleh tahu sekarang ini di SMK PPN menggunakan kurikulum apa ya Pak? Kalau sekarang baru banget sekarang disusun kurikulum Merdeka Belajar yang mandiri berbagi. Kalau tekniknya itu seperti apa Pak menggunakan kurikulum itu? Kalau mandiri berbagi itu di sini kan ada 3 ya, mandiri belajar, mandiri berubah, sama mandiri berbagi. Kalau yang mandiri berbagi itu satuan pendidikan menerapkan kurikulum merdeka dengan mengembangkan perangkat ajarnya secara mandiri. Jadi kita bikin kurikulum dengan metode sendiri, bikin LKS dengan metode sendiri, dan jadi nanti dibuat semacam lembar kerja siswa untuk teori, praktek, MGP sendiri di kelompok produktif ya terutama. Jadi nanti si siswanya dibagi jadi 2 kelompok dalam satu kelas tuh. Iya. 32 jadi 16 orang. Nah, yang 16 di normatif dan adaptif dulu selama 3 bulan. Nah, selanjutnya full di produktif, praktek sama teorinya gitu. Jadi gantian, sistem blok namanya. Iya. Terus kalau misalkan kan sekarang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelum menggunakan ini menggunakan kurikulum apa Pak? Nah, sebelumnya Kurtilas pernah sekitar 3 tahun yang lalu. KTSP juga akhir-akhir ini sekitar 2 tahun yang lalu sempat digunakan. Tapi yang sekarang terbaru tahun ajaran 2022-2023 kita pakai yang Merdeka Belajar. Kalau dibandingkan sama yang kurikulum sebelumnya sama kurikulum Merdeka Belajar itu lebih unggul yang mana Pak dipakainya? Kalau lebih unggul sih kurang tahu ya, tapi kalau enaknya yang Merdeka Belajar karena kita bisa lebih berinovasi, berkreasi gimana caranya supaya anak nggak jenuh di kelas saat belajar. Iya. Jadi kita bisa menerapkan metode seperti lebih banyak hiburan di luar, bermain gitu, praktek, nggak terlalu suntuk di kelas, tapi kita punya sentuhan-sentuhan yang bisa membuat si anak itu pengen belajar lagi lah sama si bapak ini, pengen belajar lagi sama si ibu ini, jadi betah gitu. Karena lebih banyak ke lembar kerja siswanya, jadi ada job sheet, ada worksheet, jadi lebih beragam gitu, dan anak-anak pun akan terfokus setelah praktek dapat asupan teorinya, setelah teori langsung dipraktekkan gitu. Iya. Kalau boleh tahu contoh dari lembar kerja siswanya itu seperti apa Pak? Misalkan kalau di pertanian, kebetulan di sini saya mengajar di jurusan agribisnis lanskap dan pertamanan. ATPH juga mengajar yang agribisnis tanaman pangan dan hortikultura. Tapi sekarang lebih fokus di lanskap dan pertamanan. Misalkan saya ngajar di perawatan taman. Nah, kan dibagi 2 tuh, 16-16. Iya. Yang 16 lebih terfokus lah. Nah, misalkan melakukan perawatan taman di taman sekolah area A. Nah, di situ udah terfokus, di LKS-nya udah jelas, website-nya ada, tinggal mengikuti di situ. Apakah nanti melakukan pemangkasan perawatan, pemangkasan pemeliharaan, atau melakukan wedding dan melakukan semacam operasi pembersihan, sanitasi dari baik itu hama, sampah, ataupun segala hal objek yang mengganggu si taman itu. Jadi si anak-anak langsung mempraktekkan lewat job sheet atau LKS yang sudah diberikan. Jadi lebih ke praktek langsung gitu ya Pak? Praktek langsung. Antusiasme murid-murid gitu tentang kita menggunakan kurikulum ini, metode pembelajaran yang kita gunain, antusiasme muridnya seperti apa Pak? Kalau antusiasme belum pernah dicoba secara langsung, tapi sebelumnya pernah dilaksanakan model pembelajaran melalui LKS
UKS dan anaknya pun ya enjoy gitu, santai karena kita nggak melulu di kelas, emang sih ada di kelas tapi nggak lama, sekitar 20 sampai 30 menit cuman teori sekilas. Karena pada dasarnya semua perawatan, pemupukan, budidaya sampai penanaman gitu hampir sama semuanya, yang membedakan hanya komoditas saja. Nah setelah itu langsung ke prakteknya di lapangan. Jadi anak-anak lebih sering nanyain, Pak sekarang praktek apa? Pak sekarang praktek apa? Oh ya, jadi lebih bersemangat gitu ya Pak ya. Udah kali ya Pak, cukup jelas buat kurikulum yang digunakan di SMK PPN ini. Kalau menurut Bapak sendiri ini, kalau menggunakan kurikulum Merdeka, apa ada hambatan atau kendala gitu? Misalkan, pakai kurikulum ini mah gini gitu. Kendala sih nggak ada, cuman kita harus mulai dari awal aja bikin materi, bikin lembar kerja siswa, bikin job sheet, worksheet, sesuai dari SKK ini atau kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan dipelajari oleh kelas 10, kelas 11 dan kelas itu aja sih tatanan awal. Tapi setelah jadi semuanya tinggal dijalani aja ya. Jadi lebih mudah lah ya Pak, lebih enak gitu. Mungkin cukup sekian kali ya Pak untuk wawancara kurikulum yang digunakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.